Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon, channelnya orang kota Pontianak. Salam selumpun, salam persaudaraan, salam negeri jiran. Oke guys, gimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, video kali ini ini sedikit membuat saya kaget guys ya, ataupun membuat saya heran lah seperti itu. Apa ya, takjub gitu ya, bahwa di sini dikatakan ekonomi Malaysia meroket tuh. Wow, meroket guys ya. Terus baru aja kebanjiran investor dari Google dan Apple guys. Seperti apa gitu kan, Malaysia ini kebanjiran investor dari Google dan Apple. Tentu saya pun penasaran melihatnya seperti apa ya. Sebelum kita melihat videonya, buat kawan-kawan semuanya yang ingin sokong channel ini, support channel ini, boleh sekali guys ya, subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa untuk menghidupkan notifikasinya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan video terupdate daripada channel ini. Tidak berbuang masa, langsung kita melihat videonya seperti apa. Penasaran guys ya, jom. Indonesia kecolongan lagi ya sih? Karena Indonesia kembali harus kalah. Pasalnya Google baru aja melakukan investasi di negeri jiran Malaysia. Melansir dari cnbcindonesia.com, Google ini mengumumkan penyelesaian perluasan pusat data dan fasilitas cloud mereka di Singapura. Dengan selesainya proyek ini berarti mereka telah menginvestasikan. Google investasi gede di Singapura, Malaysia. Indonesia kok belum? Wow, ini tanda tanya besar ya. Kenapa tidak di Indonesia begitu ya? Kenapa memilih Singapura dan Malaysia? Wow, keren juga guys ya, Malaysia dan Singapura, sehingga bisa mendapatkan kebanjiran investasi dari Google guys. Wow, oke, kita lanjut. Besar 5 miliar US dollar atau sekitar 81 triliun dalam infrastruktur teknis di negara Asia Tenggara. Perusahaan tersebut mengatakan pusat datanya di Singapura mempekerjakan lebih dari 500 orang dan digunakan untuk mendukung layanan seperti Google Search dan Google Maps. Demikian dikutip dari Reuters pada Selasa 4 Juni 2024. Pekan lalu Google menyatakan komitmen investasi 2 miliar atau sekitar 2 miliar US dollar atau sekitar 32,5 triliun di Malaysia. Investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut. Seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional. Investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google selama 13 tahun beroperasi di Malaysia. Cloud regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia. Masih melansir nih dari CNBC Indonesia, lantas bagaimana dengan Indonesia? Ketua Asosiasi Data Center Indonesia atau ID Pro, Hendra Suryakusuma mengatakan banyak kebijakan yang dilakukan di Malaysia dan Singapura sehingga mendorong tumbuh kembangnya data center di kedua negara tersebut. Di Malaysia misalnya mereka memberikan banyak insentif untuk para pelaku data center dan fokus ke area yang dirancang sebagai Special Economic Zone di aspek digital dengan memberi insentif pajak. Bahkan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi green, insentifnya ditambah lagi. Kemudian dari sisi birokrasi nih, kedua pemerintahan negara tetangga RI itu melakukan pemangkasan birokrasi yang memudahkan investasi bisnis untuk masuk ke negaranya. Seperti Malaysia, mereka bisa hanya menggunakan high level design untuk mendapatkan izin membangun, sementara Indonesia harus sampai ke detail engineering design yang artinya memakan waktu dan biaya yang gak murah. Sementara melansir dari kata data.co.id, Malaysia ini lagi kebanjiran investasi dari Google, Apple, Microsoft tahun ini. Total investasi Google dan Microsoft mencapai 67,8 triliun. Microsoft mengumumkan investasi di Malaysia sekitar 2,2 miliar US dollar atau sekitar 35,4 triliun pada awal 3 Mei kemarin. Nilainya menjadi yang terbesar dalam 32 tahun
kehadiran perusahaan itu di negara Malaysia, Terbesar. perusahaan Microsoft ya. Selain itu, Apple ini berencana membuka toko alias Apple Store pertama di Malaysia bulan Juni ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya ekspansi lebih besar ke kawasan Asia di luar Cina untuk menghadapi persaingan dengan Huawei. Merujuk keterangan Apple dari situs resmi, toko di Malaysia akan dibuka pada 22 Juni pukul 10 pagi mendatang. Jadi bulan ini ya, toko ini akan berlokasi di Mall The Exchange CRX Kuala Lumpur. Apple tidak memproduksi iPhone di Malaysia, namun memproduksi beberapa mode Mac secara lokal. Di negara Asia Tenggara lainnya, Apple sudah memiliki Apple Store di Singapura dan Thailand, dan Malaysia ini merupakan negara ketiga. Nah, gimana nih menurut Positive People? Mungkin ada hal lain yang membuat asing ini kurang minat nih investasi di Indonesia, kira-kira apa ya? Apa? Boleh tulis analisinya di kolom komentar. Gue pernah dengar Indonesia ini yang kerap merubah aturan juga sebenarnya berpengaruh loh kepada calon investor, karena hal tersebut ini membuat tidak adanya kepastian hukum nantinya. Investor itu ketar-ketir, apalagi banyak aturan yang kita tahu bisa diubah semau yang punya kepentingan. Ya contohnya kayak MKMA misalnya, itu bisa jadi contoh. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Ayo kita berpikir positif aja ya. Ayo yang lain please come invest to my country. Pastinya jangan lupa subscribe Aksan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum, selamat buat Malaysia dan investor. Aduh guys, lagi-lagi ini masalah ketidakpercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Boleh nih teman-teman semuanya mungkin yang melihat video ini adalah orang Indonesia, sahabat-sahabat saya Indonesia, boleh komen guys ya, apa sebabnya kenapa bisa banyak investor ini tidak percaya untuk menginvestasikan di Indonesia guys. Mungkin salah satu yang abang tadi bilang ya, bahwa salah satunya alasannya karena aturan di Indonesia ini yang banyak berubah-ubah. Itu yang mungkin membuat investor asing ini malas untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi memilih investasi di Malaysia dan Singapura. Ini luar biasa negara Malaysia. Kenapa bisa menjadikan banyak investor ya untuk berinvestasi di negara Malaysia dan Singapura guys. Wah, ini juga menjadi pelajaran juga ya buat Indonesia, dan kita berpikir positif lah guys ya. Semoga juga Indonesia ini supaya tidak banyak aturan-aturan yang diubah-ubah guys, sehingga membuat investor ini percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Wah, keren ya Indonesia, keren ya Malaysia dan Singapura ini. Mungkin teman-teman semuanya boleh komen guys ya, untuk gimana Indonesia ke depan. Terus buat masyarakat Malaysia mungkin yang menonton video ini, selamat buat teman-teman ya, sehingga negara teman-teman semuanya bisa dipercayai oleh investor untuk berinvestasi di Malaysia dan Singapura juga guys. Selamat nih buat Malaysia dan Singapura. Mungkin yang menonton ini adalah dari orang Malaysia, ataupun yang menonton video ini adalah orang Singapura. Selamat buat teman-teman semuanya. Negara teman-teman semuanya bisa dipilih menjadi negara yang banyak investor percaya untuk berinvestasi di negara teman-teman. Oh, saya pun ikut bangga guys ya sebagai rakyat Indonesia seperti itu. Semoga Indonesia juga ke depan bisa lebih baik lagi ya kan, bisa banyak lagi investor untuk percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya teman-teman ya. Oke guys, mungkin itu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita, menambah informasi juga buat kita guys ya, dan menjadi motivasi juga buat Indonesia supaya bisa menjadi negara yang dipercayai oleh investor dan bisa maju bersama negara-negara ASEAN. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.